penyuluhan pendidikan anti korupsi. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ada ngampanyein hasil dari kerja kita itu membuat poster. Jadi menyuarakan yang udah datang di sini, yang udah mau menyempatkan waktunya. Lagi menunggu poster itu. seperti ini. Mungkin Ibu bisa apa Ibu terkait tentang korupsi? Bagaimana? Sepengetahuan Ibu tentang korupsi. Ya. Memegang anggaran betul, mencuri betul. Jadi ibu-ibu, kami buat untuk memenuhi tugas anti korupsi. Nah, terus kami tuh diberi tugas untuk memberikan penyuluhan ke ibu untuk bekerja di situ, karena dia udah tercemar namanya. Itu yang pertama adalah sanksi sosial. Yang akan kesempatan tersebut, kita sudah mempunyai benteng di diri kita untuk tidak melakukan hal tersebut. Misal satu langkah kita yang disebutkan oleh ibunya tadi, kesempatan. Ya, kalau semua orang mempunyai kesempatan untuk berkorupsi, pasti akan melakukan korupsi kalau dari kecilnya sudah sering melakukan. Buat ibu-ibu dan ngasih tahu ke anaknya kalau misalnya perbuatan menyontek cuma demi dapat nilai yang gede itu emang gak harus dilakukan ya. Soalnya ya justru dengan kita ngerjain tugas atau soal sesuai kemampuan Penjaranya dari TV-nya, soal kayak gitu kan. Terus yang kedua itu ada faktor dari diri sendiri. Kemungkinan ada iman yang kurang kuat. Buat penyontek itu buat gedenya bakal berdampak banget. Jadi biasa kalau misalnya dari kecil nyontek, terus pas ujian joki ke orang. Seperti contoh ada Setia Novanto, itu dia sudah di penjara tapi kan penjaranya kayak rumah mewah gitu. Terus yang kedua, Poster yang ketiga ini fokusnya sama seperti poster yang pertama. Tujuannya untuk memelekkan, gitu, membuka mata masyarakat sipil tentang korupsi yang membuat rugi negeri ini. Ditutupi, ya. Tuh. Maksud dari poster itu dan lain-lain itu mencegah. Lalu kalau berantas korupsi, kita sendiri, kalau melihat orang-orang yang korupsi, kita harus berani melaporkan, baik itu keluarga, anak, dan. Nah, ini poster yang ketiga ibu, fokusnya sama kayak yang poster yang pertama. Jadi kita tuh bukan hanya untuk mencegah korupsi saja, tapi kita juga harus memberantas korupsi, koran dan lain-lain. Korupsi di Indonesia itu banyak gitu ya. Udah merakyat mungkin ya ibu ya. Jadi tuh korupsi tuh di Indonesia tuh udah yang sebanyak itu. Maka dari itu kami sebagai mahasiswa, generasi penerus bangsa, kita yang akan memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu sekalian. Tujuan korupsi itu bukan hanya merugikan diri sendiri, tapi merugikan orang lain juga, baik yang melakukan korupsi maupun yang tidak melakukan korupsi. Begitu. Betul. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Kalau korupsi terus menerus itu dampaknya apa aja? Dampak yang paling besar yang pertama adalah ke diri kita. Yang pertama, diri kita akan mendapatkan sanksi sosial, ibu-ibu. Temennya mau nongkrong gitu kan ya, mau ngobrol, datangnya telat, itu juga korupsi, ibu-ibu. Jadi korupsi itu untuk mengenai tiga poster kami yang tadi sama-sama memiliki arti untuk tidak mendekati serta tidak melakukan tindak pidana korupsi. Anti korupsi, istilahnya bapak-bapak ibu-ibu di sini kan setidaknya mengakomodasi mahasiswa yang memang hanya ingin meluruskan saja begini. Yang sudah disebutkan masnya tadi adalah kalau menurut judul di sini kan edukasi anti korupsi. Alangkah lebih baiknya yang pertama tadi
Oke, tugas kelompok penyuluhan poster anti korupsi. Kan Next. ini udah judul. Ini ya namanya Next. udah. Nah, Tuh ini kenapa ini dia itu berarti itu kayak daftar isi. Coba deh, itu bisa jadi dia kan 3 orang bisa. Duanya gay. Duanya kodam. Nah, Iya putar. next. Next. Nah itu. Kira ini salah satu tadi yang awal. Oke. Dayung. Oke. Tolong semangat dilakukannya. Koleksi.